Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Setia Nugroho. Pada kesempatan kali ini saya akan share tentang beberapa aturan tidak tertulis ketika kita wawancara kerja atau interview kerja gitu ya teman-teman. Oke, baik, yang pertama, durasi interview. Durasi interview itu sangat mempengaruhi teman-teman ya. Jadi kalau dia memang terlalu singkat, misalnya cuma 10 menit atau di bawah 15 menit, nah itu udah pasti deh tuh nggak bakalan keterima gitu ya. Terus kemudian dan di posisi tertentu kalau interview terlalu lama karena mungkin ingin mengambil ilmu-ilmu teman-teman sekalian gitu ya. Jadi misalnya kalau ada case ini gimana terlalu lama, 1,5 jam interview sampai 2 jam bahkan 4 jam non-stop gitu ya. Nah itu juga bakalan udahlah dadah gitu ya. Oke, yang kedua adalah fokus saja ke poin-poin yang Anda kuasai ya, sesuai dengan requirement. Pasti walaupun tidak ditanyakan tetapi jelaskan aja apa kemampuan teman-teman yang seperti ditanyakan tersebut gitu ya. Jadi oke, yang ketiga, jangan nanya gaji atau benefit di depan gitu ya. Pokoknya udahlah, let it flow aja, interview karena interview dengan HR biasanya belum final karena nanti akan bertemu dengan interview dengan user gitu ya teman-teman ya. Nah dengan user ini mungkin bisa tuh menanya benefit, nanya gaji dan sebagainya. Malah kadang-kadang ada pertanyaan sepele, ada mesnya nggak ya, gaji saya berapa ya, uang makannya gimana, terus jam sostek seperti apa, ini gitu ya. Kalau sebagai HR mungkin ya waduh, dijawab gimana, nggak dijawab gimana gitu ya. Oke, terus selanjutnya dress code atau dress up itu penting ya teman-teman. Jadi teman-teman first impression itu sangat penting sekali dalam wawancara. Jadi tidak mesti juga yang hitam putih, tidak, misalnya batik atau seperti apa, monggo saja, yang penting rapi, wangi ya gitu ya. Jangan nanti terus bau-bau ini ya, bau aspal seperti itu, jangan. Nah itu karena sangat mempengaruhi dan tidak nyaman. Oke, selanjutnya yang kelima adalah reschedule berkali-kali tanpa menanyakan Anda siap atau tidak, itu sudah pasti red flag ya. Jadi ya udahlah gitu ya. Mbak, reschedule Senin depan ya karena usernya tidak bisa hadir dikarenakan lagi di Hawaii, lagi snorkeling gitu ya. Gitu. Oke, terus yang keenam, jika online ada beberapa user ya teman-teman, ini termasuk pengalaman saya sendiri. Jadi ada HR, ada user. Nah user ini biasanya mematikan kamera, sampai jangan ikut-ikut matikan kamera gitu ya. Sebagai yang di interview malah matiin kamera diganti gambar SpongeBob atau gitu. Jangan ya, itu etika tidak tertulis. Tapi saya rasa teman-teman paham lah gitu ya. Oke, terus yang ketujuh adalah ketika ya ada pertanyaan dari saudara gitu ya, itu jangan diem aja, udah paham pokoknya, ya udahlah, oke lah, gini kapan saya diterima begitu ya. Enggak, tapi siapkan 3 minimal pertanyaan tentang perusahaan itu, tentang jenjang karir, tentang seperti apa nanti yang akan dikerjakan gitu ya, walaupun secara general aja, jangan teknis. Nanti saya ngapain kalau misalnya saya nggak masuk, izinnya gimana, kan saya besok juga mau sunat gitu. Nggak ada itu ya gitu ya. Terus kemudian ini hal yang paling fundamental, yaitu ketika teman-teman kesulitan menjawab yang di luar tematik tapi masih dalam ranahnya linearnya itu tentang pekerjaan yang akan diberikan nanti, itu teman-teman ulangi aja pertanyaannya. Misalnya, oke Pak Satyo, selama 20 tahun jadi HRD apa aja yang dikerjakan? Langsung tuh ya, langsung kita ulangi aja. Baik, selama saya 20 tahun jadi HRD, saya telah melakukan poin A di antara recruitment, antara lain juga dengan salary, payroll, dan juga pajak dan lain sebagainya. Tapi itu diulangi ya, pertanyaannya diulangi. Jadi selama 20 tahun saya sih ya masalahnya nggak ngapa-ngapain gitu, nggak gitu ya. Biasanya ada sound gitu. Oke, dan yang terakhir teman-teman ya, riset. Jadi begitu kita ngelamar, jangan kita nggak tahu apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini. Nggak tahu Pak, saya hanya coba-coba aja Bu, saya hanya ya tes-tesan aja lah ya, urusan lolet gitu, gaca gitu dapat, saya iseng-iseng aja, saya ngelamar kemana. Jangan gitu ya jawabannya. Jadi Anda harus benar-benar riset profilnya, perusahaannya ada apa, kalau misalnya dia punya holdingnya apa saja, terus sampai ke titik beberapa penghargaan. Kalau bisa tuh kan biasanya di website tertera, kecuali kalau websitenya udah nggak diupdate selama 10 tahun terakhir gitu ya, tapi nggak mungkin sih kayaknya. Oke, itu tadi adalah poin-poin aturan tidak tertulis di dalam melamar kerja ataupun interview kerja. Sampai ketemu dengan tips-tips tentang pengembangan diri berikutnya. Salam dari Sleman, dadah.